Klasifikasi fikih. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, manusia itu memiliki dua dimensi, dimensi Abdullah dan dimensi Khalifatullah. Dimensi Abdullah ini kemudian bagaimana cara manusia itu berhubungan dengan Sang Khalik. Jadi vertikal, dihubungannya vertikal. Nah, di dalam fikih ini juga dibicarakan. Artinya ada hukum-hukum yang sifatnya ubudiyah. Ubudiyah yang berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Sang Khalik seharusnya. Maka di sini subtemanya ada bersuci, di mana bersuci ini selalu menjadi awal dari kondisi di mana kita hendak menghadap kepada Sang Khalik dalam keadaan suci, dalam sholat, dalam puasa. Bagaimana kita tahu bahwa seorang perempuan yang uzur itu dianggap sebagai orang yang sedang berhadas besar, maka kemudian dia tidak berkewajiban puasa, bahkan ketika dia puasa dia akan dosa. Jadi bersuci menjadi kondisi pertama yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi sebelum manusia itu menghadap kepada Sang Khalik. Zakat juga demikian, harus menggunakan harta yang suci dalam konteks harta yang memang halal. Kemudian ada haji, kemudian ada nadar, ini sumpah. Dalam hal konteks sumpah, bagaimana sumpah ini melibatkan manusia dengan Sang Khalik, itu dibicarakan dalam fikih. Nah, kemudian ada dimensi khalifah. Manusia sebagai makhluk yang kemudian diamanati oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Maka sebagai seorang pemimpin ada rambu-rambu. Bagaimana kemudian dia bermuamalah, berhubungan dengan manusia, bahkan manusia dengan makhluk yang lain. Makanya di dalam hukum muamalah itu dibicarakan tentang ahwal syasyah, yang di situ juga ada hukum-hukum tentang keluarga, ada hukum perdata, ada hukum pidana, persidangan, hukum pemerintahan, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan, serta akhlak dan juga adab. Jadi klasifikasi fikih dilihat dari dimensi manusia, itu kemudian ada hukum-hukum yang sifatnya ubudiyah dan yang sifatnya muamalah. Ubudiyah menjadikan kita tahu betul bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah. Sementara hukum muamalah itu, meskipun muamalah ini endingnya juga kita mengharap tentang keridhaan Sang Khalik. Jadi bagaimanapun juga kita bermuamalah itu juga orientasinya juga Allah. Tapi jika dibagi itu ada dua ini, ya, diklasifikasikan. Nah, tapi menarik dalam fikih. Fikih ini adalah salah satu disiplin ilmu yang perbedaan pendapatnya juga banyak di dalamnya. Padahal kita tahu bahwa sumber dari hukum fikih itu adalah Al-Quran dan hadis. Selalu ada pertanyaan, kalau sumbernya sama, kenapa perbedaan pendapat itu ada? Kalau sumbernya sama, kenapa hukum itu terkadang ada beberapa hal yang berbeda antara satu imam dengan imam yang lain? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bukan kemudian berarti Al-Quran hadisnya tidak jelas, Pak. Bukan. Al-Quran itu saya sering mengibaratkan dia ibarat air laut yang tidak terbatas. Sementara manusia itu sifatnya dia seperti gelas. Ketika kalian punya gelas, kemudian kalian mengambil air laut, kalian tidak bisa mewadahi semua air laut. Jadi Al-Quran itu terbatas, sementara Al-Quran itu tidak terbatas, sementara pemahaman manusia itu terbatas. Sehingga terkadang dalam hal memahami Al-Quran itu ada perbedaan pendapat. Nah, beberapa sebab yang menjadikan perbedaan pendapat itu muncul di kalangan para fuqaha setidaknya ada 6. Yang pertama, perbedaan makna dalam kata-kata. Jadi ada satu kata, terkadang Al-Quran itu ada satu kata yang memiliki makna yang berbeda, atau satu kata tapi memiliki potensi makna yang banyak. Al-Qur'an di dalam konteks suci. Jadi salah satu Qur'an di dalam memahami kesucian wanita dalam konteks tolak. Nah, itu kemudian berbeda-beda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Ini terkait masa iddah. Jadi ada satu kata yang kemudian pemahamannya itu berbeda. Kemudian perbedaan periwayatan. Ini menarik juga. Seumpama ada sebuah hadis sampai pada seorang tapi tidak sampai kepada orang lain.
melalui jalur sanad dhaif yang tidak boleh digunakan sebagai hujjah, sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanad yang sahih. Jadi kita tahu bahwa perjalanan hadis itu tidak semuanya kemudian disaksikan oleh banyak orang. Nah, jadi semisal dalam satu kelas saya mengumumkan satu pengumuman, itu disaksikan 40 orang. Maka 40 orang ini akan menyampaikan hal yang sama. Tapi ada kalanya kemudian saya ketemu by person, perseorangan, dan saya menyampaikan sesuatu. Nah, orang yang saya sampaikan perorangan ini bisa saja dia memiliki penilaian yang berbeda dengan saya dibanding dengan penilaian 40 siswa yang lain. Karena yang saya sampaikan ke 40 siswa itu secara umum, maka tidak sedetail ketika saya menyampaikan. Jadi ada perbedaan periwayatan. Jadi kalau ada yang berbeda dalam hukum fikih itu terkadang dia disebabkan oleh ada perbedaan periwayatan. Imam satu bisa jadi mendapatkan riwayat yang dhaif sehingga itu tidak dijadikan dasar dalam mengambil hukum, tapi bisa jadi ulama yang satu mendapat jalur periwayatan yang sahih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa keterbatasan manusia, termasuk apa yang saya ketahui bisa jadi belum kalian ketahui, sehingga saya menghukumi sesuatu itu berbeda dengan cara kalian menghukumi. Perbedaan sumber. Ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh ulama. Sejauh manakah ia dapat dijadikan sumber hukum? Ya, jadi ada istihsan, ada uraf. Jadi ada ulama yang memang cenderung dia sangat berhati-hati sehingga tidak menerima sumber-sumber hukum lain selain semisal Al-Quran, hadis dan ijtihad atau ijma, semisal begitu. Tapi ada juga yang termasuk ada yang menerima kias, kemudian kias itu ada kriteria-kriterianya. Jadi bagaimana orang itu menerima sumber hukum itu juga akan berbeda, menjadikan dia berbeda pendapat. Kalau patokannya hanya Al-Quran dan hadis, tidak menerima adat, tidak menerima budaya, maka bisa jadi hukum yang dikeluarkan berbeda dengan ulama yang menerima kias, menerima ketentuan atau sumber hukum yang lain. Perbedaan kaidah-kaidah usul. Contohnya seperti kaidah am yang dikhususkan tidak menjadi hujjah, mafhum tidak dapat menjadi hujjah penambahan kepada ketetapan mazhab. Ini juga ya hampir sama dengan ini. Jadi ada kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah dasar yang dari awal ditolak oleh ulama tertentu tapi diterima oleh ulama yang lain, sehingga hukumnya akan berbeda. Dalam memaknai hadis, kemudian saya ambil contoh begini. Di dalam mazhab Syafi'i, media untuk bersuci itu hanya air dan debu. Nah, kemudian timbul permasalahan ketika memperdebatkan tentang pembuatan batu bata. Itu kan dari tanah liat yang di situ dimungkinkan ada kotoran yang ada najis, entah itu teletong atau apapun yang itu sifatnya najis. Nah, ini bagaimana penggunaan batu bata untuk rumah, untuk masjid? Maka kemudian ada pendapat yang menurut pendapat ini membolehkan, karena ada satu media pembersihan yang bisa digunakan untuk sesuci, yaitu api. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menganggap bahwa batu bata itu yang dibuat dari campuran banyak hal yang mungkin ada yang najis, itu sah-sah saja digunakan karena sudah ada proses pembakaran, di mana pembakaran ini sudah dianggap sebagai proses penyucian. Jadi kalau Imam Syafi'i itu alat sesuciannya 2, maka batu bata itu tidak boleh sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, karena ada kemungkinan di situ barang najis yang belum disucikan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh. Kenapa? Karena beliau menganggap api itu juga sebagai salah satu media pensucian. Ijtihad dengan kias. Nah, ini ada yang menolak kias, ada yang tidak. Dan ini yang paling banyak. Jadi
mengkias-kiaskan itu begini, narkoba, sabu, ekstasi, itu di dalam Al-Quran itu tidak ada. Tapi kemudian hukumnya disamakan dengan alkohol karena ada beberapa elat, ada beberapa hal yang kemudian menjadikan dia dikiaskan. Nah, ada kalanya imam fikih atau mujtahid itu mengambil kias penuh, ada yang tidak. Sehingga kalau orang yang mengambil kias itu mungkin saja hukumnya itu lebih berat atau lebih ringan dibanding yang tidak menerima konsep kias. Pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Pemenangan yang dimenangkan, dalil yang paling diunggulkan mana itu juga. Nah, dari beberapa hal ini sebenarnya satu yang perlu kalian ingat bahwa perbedaan pendapat di dalam fikih itu bukan masalah perbedaan dalil, tapi bagaimana ulama fikih itu memahami dalil. Kita ingat bahwa fikih adalah pemahaman. Apa yang saya pahami ini terkait satu nas itu bisa saja berbeda dengan apa yang kalian pahami terkait nas yang sama. Sama-sama saya melafalkan Al-Ikhlas, kalian melafalkan Al-Ikhlas, tapi kalau ditanya, Mas, apa yang kamu pahami dari surat Al-Ikhlas? Bisa jadi apa yang kalian ceritakan akan berbeda dengan pemahaman yang saya ceritakan. Jadi sekali lagi perbedaan di dalam fikih itu dilatar belakangi bukan karena ketidakjelasan Al-Quran hadis, tapi dilatar belakangi atas perbedaan persepsi ulama fikih terhadap nas tadi. Bisa dilatar belakangi perbedaan makna, perbedaan riwayat, perbedaan sumber, kaidah-kaidah usul. Artinya kalau kita tahu sampai pada poin ini, kita harus menyadari bahwa kita tidak perlu terlalu ngotot di dalam mempertahankan atau berargumen terkait perbedaan fikih. Selama dasarnya masih Al-Quran dan hadis, apapun kemudian pendapatnya, selama itu masih berpatokan Al-Quran dan hadis, ya kita terima saja dalam konteks memang ada banyak alternatif. Jadi itu fakih, mufti, madhab. Fakih, mufti, seorang mujtahid, ya itu orang yang mempunyai kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang fakih, tidak bisa menjadi seorang mufti. Dia harus punya kemampuan. Ya saya ibaratkan tadi, seorang dokter yang tahu betul tentang penggunaan dosis obat. Madhab secara bahasa tempat atau pergi ataupun jalan. Madhab hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Jadi di sini ada hukum-hukum, ada kumpulan hukum, kumpulan permasalahan. Jadi dia semacam buku resep, bahasanya begitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi dalam beragama itu perlu resep. Yang meracik obat itu adalah seorang fakih dan mufti yang punya kemampuan untuk meracik obat dan mendiagnosa. Oh ini obatnya ini, obatnya ini. Nah kemudian ketika kita menjadi orang awam, maka kita kemudian butuh rujukan yang itu yang biasa kita sebut sebagai madhab. Jadi dia semacam buku resep. Kalau kita sakit apa, ya kita rujuk ke madhab ini. Jadi itu ya perbedaan dan kemudian konsep fikih, mufti dan madhab ini tadi. Sebab-sebab ini perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.